Kita lanjut untuk data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang tersusun dalam bentuk kelas interval yang mana biasanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ini di buku itu biasanya modus sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali C. Tapi di buku yang lain juga ada istilahnya berbeda. Modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali P. Silakan teman-teman cross check di buku masing-masing, tidak masalah berbeda simbol, ada yang L, ada yang TB, tidak masalah. Yang penting teman-teman memahami kalau rumus ini sama. Misalkan L itu tepi bawah, ada yang menggunakan istilahnya TB. TB itu dari singkatannya mungkinnya tepi bawah. Kemudian C itu kelas, panjang kelas. Mungkin ini dari bahasa Inggris kelas, tapi kalau ini dari bahasa Indonesia mungkin P, panjang kelas. Jadi silakan teman-teman lebih nyamannya menggunakan istilah yang mana. Tapi kami biasanya menggunakan istilah yang ini, lebih cepat dipahami sesuai dengan kata-katanya. Jadi kita menggunakan rumus yang ini, yang kuning ya. Modus, itu modus, kita gunakan yang ini. Keterangannya adalah TB tepi bawah dari kelas modus, di mana batas bawah dikurangi 0,5. D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi, ini dikurangi ya, bukan sampai. Dikurangi frekuensi sebelumnya. Kemudian D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelahnya. P adalah panjang kelas. Silahkan teman-teman sudah mulai menghafal apa itu rumus modus untuk data yang berkelompok. Oke, kita akan latihan soal ya, contoh dulu ya. Contoh yang pertama untuk modus data berkelompok. Nilai modus dari data pada tabel di bawah ini adalah ada nilai 41 sampai 45. Nah, ini yang disebut dengan data interval, data berkelompok. Frekuensinya 10, 46 sampai 50 14, 51 sampai 55 35, 56 sampai 60 21, 61 sampai 65 12 frekuensinya, 66 sampai 70 itu 8 frekuensinya atau 8 orang biasanya. Jumlahnya total frekuensi adalah 100. Oke, nilai modusnya apa? Langkah pertama adalah kita harus mencari kelas modus. Di mana modus itu menurut pengertiannya adalah menurut definisinya data yang sering muncul. Atau bisa dilihat dari frekuensi yang paling banyak. Mana frekuensi yang paling banyak? Ini ya, 35, tapi bukan itu. Bukan itu kelasnya, itu hanya pendekatan frekuensi. Kita cari frekuensi yang paling banyak 35, maka kelasnya adalah 51 sampai 55. Jadi untuk mencari nilai modus, langkah paling awal adalah kita tentukan dulu kelas modusnya. Jadi di mana modus itu terletak? Kelasnya ada di sebelah mana? Nah, untuk soal ini kelasnya adalah frekuensi yang 35 yang paling banyak, yaitu kelasnya adalah 51 sampai 55. Oke. Kami tampilkan kembali untuk rumusnya. Silahkan teman-teman nanti untuk soal-soal latihannya nanti akan kami skip, rumusnya sudah mulai dihafal ya. Untuk latihan soal, untuk contoh soal masih bolehlah kita munculkan rumus soalnya. Oke, diketahui kelas modus. Nah, di sini penting teman-teman. Ketika kelas modus itu diketahui, maka kita bisa menentukan semua dari bagian-bagian rumus. TB itu tadi batas bawah dikurangi 0,5. Mana yang disebut batas bawah? Ketika kelas itu sudah kita temukan, maka yang sebelah kiri itu disebut batas bawah. Saya singkat BB di sini ya. Kemudian yang sebelah kanan itu disebut batas atas. Nah, TB itu sendiri adalah, tadi rumusnya sudah disampaikan. TB itu adalah rumusnya apa teman-teman? TB itu BB dikurangi 0,5 ya. Ketika kelas modusnya sudah diketahui, maka TB-nya juga gampang. Sudah bisa ditentukan 51 batas bawah dikurangi 0,5 yaitu 50,5. Jika kelas modusnya belum diketahui, maka kita tidak bisa menentukan TB-nya yang mana. Apakah yang 41 kurangi 0,5 atau 46 atau 56, 61, 6, kita nggak tahu. Maka yang paling penting dari mencari modus adalah mencari kelasnya terlebih dahulu seperti itu. D1 tadi menurut pengertiannya silahkan cek kembali di menit keberapa adalah selisih dari frekuensi modus dengan sebelumnya. Jadi ini D135 dikurangi sebelumnya. 35 dikurangi 14 itu D1. Maka ini kita tentukan 35 kurangi 14 sama dengan 21. D2 itu frekuensi kelas modus dikurangi setelahnya, frekuensi setelahnya. Maka 35 kurangi 21 itu 14. Kemudian P adalah panjang kelas. Panjang kelas adalah kelasnya itu kan 51 sampai 55, teman-teman. Nah, 51 sampai 55 itu ada berapa angka? Awas, jangan buru-buru. Bukan 4, bukan 51 tambah 4 jadi 5, bukan.
51-nya diajak. 51, 52, 53, 54, 55. Nah, ini ada 5 angka, maka panjang kelasnya itu 5. Seperti itu ya. Setelah semua ini kita ketahui, maka kita bisa memasukkannya atau mensubstitusikannya ke dalam rumus. Tapi perlu diingat tadi ya, ketika kelas modusnya itu belum diketahui, maka TB, D1, D2, P itu tidak bisa ditentukan. Maka langkah awal yang paling penting adalah menentukan kelas modus. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ditanya modus, jawab. Kita munculkan rumus, tinggal kita substitusi. TB-nya adalah, tadi berapa teman-teman? Ini ya, TB-nya 50,5. Ditambah D1-nya adalah ini, 21. Per D1-nya adalah 21, ditambah D2-nya 14, dikali panjang kelasnya adalah 5. Oke, kita kali dulu teman-teman ya. Tambah yang 50,5 itu belakangan, karena operasi itu perkalian terlebih dahulu. Di sini 21 dibagi dengan 35 dikali dengan 5. Oke, kita akan menjumlahkan. 21 tambah 14 itu 35. Maka di sini kita bisa menyederhanakan teman-teman, perkalian dulu ya. Jangan ditambah dulu, perkalian dulu. 5, 35 itu kita perkecil. 5 bagi 5, 1. 35 bagi 5 itu 7. 21 bagi 7 itu 3. Maka di sini 50,5 ditambah dengan hasil perkalian tadi adalah 3, maka modusnya adalah 53,5. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi langkah ini sebetulnya sangat mudah, tinggal kita bagaimana menentukan dari setiap bagian-bagian rumus TB, D1, D2, dan P. Jika sudah, kita tinggal mensubstitusinya kepada rumus. Oke, mungkin kita harus sekali lagi ya, biar lebih paham. Contoh yang kedua, perhatikan tabel di bawah ini. Nilai 10 sampai 19 itu 8 kali, 20 sampai 29 itu 12 kali, 30 sampai 39 itu 15 kali, 40 sampai 49 itu 13 kali, 50 sampai 59 itu 7 kali. Modus dari data di atas adalah A 35,5, B 37,0, C 38,5, D 39, E 40. Langkah pertama apa teman-teman? Mencari kelas modus. Kelas modus itu apa? Data yang paling sering muncul atau frekuensinya paling banyak. Nah ini ya, 15 itu adalah frekuensi yang terbanyak, 15 kali. Maka kelas modusnya adalah yang ini, 30 sampai 39. Maka kita tuliskan di sini, kelas modusnya adalah 30 sampai 39. Interval 30 sampai 39. Oke, sorry. Kalau kelas modusnya sudah diketahui, maka TB juga bisa diketahui. TB-nya berapa teman-teman? TB-nya adalah tepi bawah, batas bawah itu dikurangi 0,5. Jadi 30 ini dikurangi 0,5 yaitu 29,5. Gitu ya. Oke, lanjut. D1. D1 itu adalah selisih kelas modus frekuensinya dikurangi dengan sebelumnya. Maka D1 di sini adalah 15 kurangi 12, yaitu 3. Kemudian D2, frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi setelahnya. Berarti 15 dikurangi 13. 2. Kemudian kita butuh apa lagi? P. P-nya itu apa? P adalah panjang kelas. 30 sampai 39 itu ada berapa angka? 30-nya dihitung ya. 30, 31, dan seterusnya sampai 39 itu ada 10. Maka P-nya adalah 10. Kemudian kita akan mensubstitusinya kepada rumus. Modus sama dengan rumusnya apa teman-teman? Harus mulai hafal ya. TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Betul ya? TB itu 29,5 yang ini. Kemudian D1-nya adalah 3 per 3 tambah D2-nya adalah 2. Kemudian P-nya adalah berapa teman-teman? P-nya 10. Kita operasikan perkalian dulu teman-teman. Kita tambahkan yang D1 D2 dulu. 3 per 5. Seperti itu ya. Kemudian dikali dengan 10. 10 bagi 5 itu 2. 3 kali 2 itu 6. Maka 29,5 ditambah 6. Sehingga awas, satuan dengan satuan maka 9 dengan 6. Maka hasilnya adalah 35,5. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Di intinya untuk mencari modus adalah didahului dengan menentukan kelas modus dengan melihat frekuensi yang paling besar atau yang paling banyak. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk
pengertian modus, kemudian contoh soalnya untuk setiap data, yaitu data tunggal berfrekuensi, dan data berkelompok. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, jangan lupa bantu subscribe channel ini. Kemudian di video berikutnya kami akan membuat latihan atau uji kompetensi sebagai persiapan teman-teman untuk ulangan harian, mungkin full pembahasan soal tentang modus sebanyak 10 soal. Jadi stay tune di channel kami. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.